Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek dalam tatanan kehidupan ini sehingga beliau merupakan sosok manusia yang paling sangat kita harapkan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 14 dan ayat 15 dari surat Al-A'la, di mana Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Orang-orang sukses tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan peringatan seraya mereka setelah mendapatkan peringatan mereka melaksanakan salat dan menyebut nama Allah, yaitu dengan melaksanakan salat. Salat kita sudah membahasnya, ada salat 5 waktu, ada salat sunat, dan ada salat-salat yang disunatkan. Inilah yang membuat seseorang itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah dan kepada lebih bercinta dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hari kita diwajibkan 5 kali dan kita disunatkan untuk melaksanakan salat rawatib. Ada salat sunat lain seperti yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasul tidak pernah melupakan salat tahajud, salat witir, salat duha. 3 salat ini merupakan di antara setelah salat sunat muakkad yang tidak pernah tidak dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul senantiasa melakukan ke semua salat tersebut. Untuk apa? Bukanlah seseorang melakukan salat duha agar dia diberikan rezeki, akan tetapi salat duha itu merupakan sedekah dari seluruh sendi tubuh yang kita miliki. Kita mempunyai sendi 300 sendi lebih di dalam tubuh kita, maka cara sedekahnya itu adalah dengan melaksanakan salat duha. Maka seandainya kita melaksanakan salat duha lebih dari 2 rakaat, maka itu sudah terpenuhi kebutuhan badan kita untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, setelah kita salat duha, Allah berikan rezeki kepada kita secara lancar. Ini merupakan min ghairi la yahtasib, dari segi yang tidak pernah kita hitungkan. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 16 dan ayat 17, di mana Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi mereka itu terpengaruh dengan kehidupan dunia. Wal akhirah khairun wa abqa, dan kehidupan akhirat itu merupakan jauh lebih baik dan abadi. Dua ayat ini memberikan pelajaran penting kepada kita, bahwasanya Imam Ibnu Ashur menjelaskan di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan maksud kata-kata bal. Bal itu bisa dimaknai dengan dua makna. Fataratan yuqsadu ibtalil ma'na al-kalam nahwi qawlihi ta'ala. Makna yang pertama dari bal, akan tetapi, yang pertama itu adalah membatalkan semua perbincangan di sebelumnya, seperti firman Allah, am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqq. Apakah kalian mengatakan kepada Nabi Muhammad itu gila? Ini merupakan statement awal, akan tetapi dibatalkan bahwasanya bal ja'ahum bil haqq, akan tetapi telah datang kepada kalian yaitu bukti-bukti kenyataan tentang kebenaran Allah dan Rasulnya. Ini merupakan penggunaan kata bal, akan tetapi maknanya di dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama adalah membatalkan perkiraan, dugaan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah gila. Tidak, Nabi Muhammad itu tidak gila. Beliau itu menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ini makna bal di dalam bahasa Arab yang pertama. Atau fataratan yuqsadu mujarrad tanaqul min khabarin ila akhar. Atau dia itu bermakna bal itu adalah perpindahan antara satu berita kepada berita yang lain. Ini yang dimaksud dengan makna bal. Itulah indahnya bahasa Arab. Sebagaimana saya pernah menjelaskan, kata-kata fi di dalam ma'ani itu bisa mempunyai makna 12 makna. Penggunaan kata-kata fi berbeda di dalam tatanan grammar bahasa Indonesia. Kita sangat sedikit kosakatanya dan sangat sedikit makna yang bisa kita pahami di dalam bahasa Indonesia, berbeda dengan bahasa Arab. Bal saja untuk ayat ini itu bisa dipahami dengan dua makna. Yang pertama adalah membatalkan pembicaraan terdahulu, dan yang kedua adalah perpindahan dari satu berita kepada berita yang lain. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, waladaina kitabun yantiqu bil haqq, dan bagi sisi kami ada kitab, yaitu buku catatan, yantiquna bil haqq. Buku catatan tersebut akan mengungkapkan semua fakta. Wahum la yudlamun, dan tidak sekali-sekali Allah itu menzalimi hambanya. Bayangkan, ini merupakan kondisi hari akhirat pada saat Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya buku catatan harian kita itulah yang akan menyampaikan yantiquna bil haqq. Buku catatan tersebutlah yang akan mengungkapkan hari Kamis subuh pukul sekian tanggal sekian engkau berada di dalam majelis ilmu tafsir bersama Ustaz Daman Nur. Itu semua akan diungkapkan oleh buku catatan yantiquna bil haqq. Tidak ada satupun buku catatan tersebut yang tidak menyuarakan apapun yang kita lakukan. Inilah yang disampaikan pada saat Allah menjelaskan kepada kita kondisi tentang hari akhirat. Kitabun waladaina kitabun, dan bagi kami ada kitab, yantiquna bil haqqi wa hum la yudlamun, dan tidak sekali-sekali, tidak akan pernah Allah menzalimi kita. Pernah amal saleh yang kita lakukan akan semua itu tercatat di dalam buku harian. Tidak ada satupun amal saleh yang tidak tercatat di dalam buku harian. Bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu diberikan amanah oleh Allah. Dengan amanah tersebut, amanah kekuasaan, dapat menjalankan amal saleh sehingga orang-orang semuanya bisa taat kepada Allah dengan kebijakan yang Bapak Ibu buat. Maka itu semuanya akan yantiquna bil haqq, akan disebutkan nanti di dalam buku catatan hariannya. Engkau dulu pernah membuat sebuah kebijakan di mana kebijakanmu itu bisa menambah keimanan para anggotamu.
Itu semua akan diungkapkan di dalam buku catatan harian kita. Bal qulubuhum fi ghamaratin min hadza, akan tetapi hati mereka itu adalah terselubung keras tentang peringatan ini, di mana segmen awal Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun yang tersia-siakan, dan pada segmen berikutnya Allah menggunakan kata-kata bal qulubuhum fi ghamaratin min hadza, bahwasanya hati mereka itu tidak mau menerima tentang kebenaran ini. Ini merupakan dua kondisi yang ingin disampaikan oleh Allah, kondisi di mana kita tidak pernah dizalimi dan kita semuanya akan mendapatkan kebaikan yang kita lakukan di dalam buku catatan kita, dan kondisi yang kedua yang disampaikan oleh Allah, akan tetapi orang-orang itu tidak mau menerima tentang kebenaran akan adanya hari akhirat. Digunakan dengan kata-kata sambung bal. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, fal ma'na bal antum tu'thiruna manafi'ud dunya ala khutwatil akhirah. Dan di sini Allah menyebutkan bahwasanya akan tetapi kalian itu tu'thiruna manafi'ud dunya, kalian itu berdampak terhadap bagaimana manfaat dunia ala khutwatil akhirah, untuk meraih kehidupan di akhirat. Wa hadza kamalul yaqulu an-nasihu syakhsan yadhunnu annahu la yatanasah laqad nasahtuka wa ma adhunnuka naf'an. Dan sebagaimana seseorang mengatakan bahwasanya aku telah menasihati kalian, akan tetapi nasihat tersebut tidak bermanfaat terhadap kalian. Kehidupan di dunia ini yang dinamakan dengan kehidupan yang membuat kita berbekas. Banyak di antara orang yang gila-gilaan, mati-matian mencari kehidupan dunia, akan tetapi mereka tidak pernah mati-matian mempersiapkan kehidupan akhirat. Nah, pada saat Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita, al-ithar tersebut adalah ikhtiyaru syai' baina muta'addid. Kita memilih sesuatu itu di antara banyak pilihan. Contoh misalnya hari ini, Allah memberikan pilihan kepada kita pada saat kita mendengarkan suara azan di subuh hari. Pilihannya apa? Boleh tidur lagi, boleh bangun, boleh salat di rumah, boleh salat ke masjid. Itu semuanya adalah pilihan. Akan tetapi seseorang yang memilih tidur lagi, itulah yang dinamakan dengan bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang terpengaruhi dengan kenikmatan di dunia. Seharusnya kita pada saat Allah berikan kenikmatan tersebut, maka kenikmatan tersebut dapat mengantarkan kita untuk kesuksesan kehidupan di akhirat kita. Itulah yang dinamakan dengan pilihan yang cerdas. Pada saat Allah memberikan kenikmatan kepada kita di dunia, kenikmatan tersebut dapat kita gunakan untuk kita raih kesuksesan kita di kehidupan akhirat. Sehingga apa? Sehingga kehidupan di dunia ini tidak akan berpengaruhi terhadap kehidupan di akhirat kita. Inilah yang disebutkan wal ma'na tu'thirunal hayatad dunya bal tu'thirunal hayatad dunya ba'yanatukum wa ihtimamakum. Bahwasanya bal tu'thirunal hayatad dunya wa ihtimamikum, bahwasanya kepentingan loyalitas seseorang itu untuk kehidupan di dunianya. Lihatlah bagaimana seseorang itu mengejar kepentingan dunianya, ihtimamnya, kepeduliannya, keseriusannya. Hal ini dapat kita lihat dalam tatanan kita kehidupan sehari-hari. Banyak di antara orang tua yang sangat mengkhawatirkan akan kehidupan anaknya di kehidupan dunia. Sehingga apa? Dia sekolahkan anaknya dengan sekolah yang paling terbaik, dengan sebuah ekspektasi pada saat anaknya melepas jenjang dari, katakanlah mulai dari SD, SMP, SMA, dia akan bekerja di perusahaan migas. Padahal dia tidak pernah menyiapkan anaknya untuk kehidupan di akhirat. Sehingga apa? Dia bisa bekerja di perusahaan migas, tapi anaknya tidak tahu bagaimana salat. Dan ini terjadi. Salah seorang orang tua menceritakan bagaimana dia sangat concern mendidik anaknya untuk kehidupan dunianya.
Kenapa? Karena ekspektasi yang diharapkan oleh orang tua pada saat seorang anak bekerja di perusahaan minyak, maka dia mempunyai gaji 200 juta per bulan. Ini yang dikejar oleh orang tua. Tapi bagaimana dengan nasib orang tua? Pada saat orang tuanya meninggal, siapa yang akan menyalatinya? Pada saat orang tuanya itu sakit, sakaratul maut, siapa yang akan mentalkinkannya? Ini sebenarnya fungsi yang sangat-sangat berubah pada saat seseorang itu sangat mementingkan al-ihtimam, yaitu sangat mementingkan tentang kehidupan di dunia dan mengabaikan kehidupan di akhirat. Seharusnya apa yang kita lakukan? Kita tidak akan terpengaruh dengan bagaimana kepentingan dunia. Dunia kita kejar, akan tetapi kita kejar dunia tersebut untuk bisa kita raih kehidupan kesuksesan di akhirat. Tidak salah menyekolahkan anak kepada tempat lembaga pendidikan yang bagus, tidak salah. Silahkan, tapi bekalilah dengan kehidupan akhiratnya yang mantap. Agar apa? Agar dia tahu dan bisa memuji Allah dimanapun dia berada. Salah seorang anak yang dididik oleh orang tuanya untuk menikmati, untuk menempuh jenjang pendidikan yang sebagaimana yang saya ceritakan, saya bertanya kepada anaknya, dia tidak pernah salat. Bayangkan, dia tidak pernah salat kecuali kapan? Pada saat orang tuanya mengirim untuk belajar tentang migas itu ke Aceh. Sehingga saya menanyakan kepada hampir semua mahasiswa saya, kenapa kalian disuruh pilih kuliah di Aceh? Alasan orang tuanya itu dikarenakan Aceh jauh lebih aman dengan daerah-daerah yang lain. Tingkat kriminalitas tidaklah seperti di luar, begal juga tidak seperti di luar. Aceh merupakan salah satu provinsi yang paling nyaman, seandainya pun ada orang keluar malam tidak ada kriminalitas sebagaimana di daerah-daerah lain. Ini salah satu bentuk bagaimana hikmahnya syariat Islam itu diterapkan. Dan ini pernah diungkapkan oleh Raja Faisal. Raja Faisal pada saat dia dikritisi dengan hukuman bunuh, ya, dan hukuman rajam dengan hukuman syariat Islam pada saat itu di Kongres Amerika, maka beliau menjawab, di negara saya kalian itu boleh tenteng uang 2 kantong plastik dan jalan sebebas-bebasnya. Tidak ada satu orang pun yang merampok. Itu ungkapan Raja Faisal. Namun di negara kalian, kalau seandainya kalian keluar dari rumah, maka kalian akan ditembaki oleh kriminal. Dan ini terjadi. Saya pernah di Brooklyn, di New York. Itu tidak pernah kita berani keluar malam sendirian, kecuali kita memang punya senjata. Kenapa? Begitu kita keluar dari apartemen, kita berjalan di jalan, kemungkinan kalau nggak kita ditembak, kita akan nembak dia dulu. Begitulah kehidupan yang sangat-sangat tidak aman, tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Begitu juga tingkat kemaksiatan lain. Seorang suami begitu dia keluar dari rumahnya untuk pergi bekerja, maka pada saat itu istrinya bisa berselingkuh. Begitulah kehidupan pada saat seseorang itu jauh dari kehidupan syariat. Dan mereka terpengaruh dengan kehidupan dunia ini, sehingga ungkapan ini para mufassirin mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya, ini merupakan ungkapan yang hanya akan terjadi bagi orang-orang kafir. Orang-orang mukmin mereka tidak akan terpengaruh dengan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa wa'lam anna al-mu'minina khata'un fi min hadhihi al-mau'izah ala tulid dah. Bahwasanya jika ada seseorang mukmin yang terpengaruh dengan kehidupan di dunia ini, mereka berarti sudah salah jalan. Maka apa yang harus kita lakukan? Wal midanun lil hamum wa laysa hadza yahtamilu dzam. Bahwasanya kita tidak boleh sangat-sangat mementingkan dengan kehidupan dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Dunia adalah tempat kita tinggal. Dunia adalah tempat kita menuju kepada akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, ya, fima atakallahu daral akhirah. Carilah bagaimana kalian itu bisa sukses di dalam kehidupan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau melupakan kehidupan di duniamu. Kenapa? Karena kita hidup bukan di akhirat, kita hidup di dunia. Maka kita harus membekali kehidupan dunia ini dengan bekal yang jauh lebih baik. Wal akhiratun khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Kehidupan di dunia ini, sesehat apapun kita melakukan proses makanan,
maka umur kita itu ma baina sittin wa sab'in. Itu sabda Rasulullah SAW. Saya sangat mempercayai ini. Karena sehebat apapun kita menyusun program pola makan kita, umur kita itu tidak akan pernah lebih dari 60 dan 70 tahun. Bagi yang lebih itu adalah bonus. Dan itu angkanya sangat-sangat sedikit. Persentasenya itu sangat sedikit. Mau sesehat apapun, mau olahraga kayak manapun, umur kita itu adalah 60-70. Siapa yang bilang itu? Rasulullah SAW. Maka sehebat apapun kita, sekuasa apapun kita, umur kita ya segitu, hanya 60 tahun. Hanya 70 tahun. Wal akhirah khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik. Akhirat itu adalah yang abadi. Tidak pernah ada kematian di hari akhirat. Kendati orang-orang kafir pun pada saat disiksa, mereka tidak akan pernah mati merasakan rasa sakit siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jumlah wal akhiratu khairun wa abqa, ataf 'ala al jumlah tawbih, atful khabar 'ala al insya'. لأن هذا خبر يزيد الإنشاء التوبيخ وتوجيها وتأييدا بأنهم في إعراض عن النظر في دلائل الحياة الآخرة قد أعرضوا عما هو خير وأبقى. Dikarenakan apa diungkapkan wal akhiratun khairu wa abqa, orang-orang kafir itu mereka tidak mau mempercayai tentang kehidupan di hari akhirat. Bagi mereka kehidupan di hari akhirat itu tidak ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mengungkapkan dan merasionalisasikannya dengan akal kepala mereka. Dan hal ini tidak bisa. Bagaimana mungkin kita ingin mengukur sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang logik? Tidak akan pernah ketemu. Maka bagi kita yang untuk mengetahui dan mengukur sesuatu itu untuk hal yang abstrak, tentang hal-hal yang gaib, maka yang kita perlukan itu adalah dalil-dalil seperti ini. Maka kita akan menemukan bahwasanya kalau seandainya kehidupan hanya berakhir di dunia ini, bagaimana dengan nasib orang miskin? Bagaimana nasib dengan orang yang dizalimi terus-terusan di dunia ini? Bagaimana dengan nasib mereka? Tentu ini tidak akan pernah ada keadilan. Maka kita meyakini bahwasanya pada saat ada orang yang dizalimi di dunia ini dan dia tidak bisa membalas kezaliman tersebut dikarenakan tidak ada kemampuan baik secara kekuasaan maupun finansial, maka dia akan diberikan keadilan tersebut kapan? Yaitu pada hari akhirat. Pada saat dia berlelah-lelah mendidik anaknya, membereskan urusan rumah tangganya, semua kelelahan tersebut itu akan dibayar tunai oleh Allah pada saat dia nanti di kehidupan di hari akhirat. Maka inilah fungsi kita seorang mukmin. Pada saat kita mempunyai godaan, mempunyai pilihan tentang kehidupan dunia dengan penuh kemaksiatannya, maka kita tidak akan mau memilihnya. Walaupun itu bisa kita melakukannya. Ada di antara pejabat yang diberikan fasilitas untuk mabuk-mabukan, fasilitas untuk berzina. Akan tetapi dia tidak akan berpengaruh. Akan tetapi dia tidak berpengaruh dengan kehidupan dunia tersebut. Sehingga apa? Dia memilih untuk kehidupan kesuksesan di hari akhirat. Semoga dua ayat ini bermanfaat bagi kita sehingga kita dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.